hanya Engkau yang layak disembah, ya Aba, ya Bapa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih Tuhan anugerah kesempatan untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Aba ya Bapa. Allah Roh Kudus menganugerahkan pewahyuan dan hikmat daripada sorga kepada kami semua. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Rabu 2 Oktober 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya dalam terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK. Demikian bunyi firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia atau Tuhan akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya setiap kita kepingin di dalam hidup ini, ya, bagaimana memiliki cara hidup yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat seperti ajaran Tuhan Yesus di khotbah di bukit, hendaklah kamu menjadi garam dunia dan terang dunia. Selain memuliakan nama Tuhan, hidup kita boleh menjadi berkat. Di sini dikatakan kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Dan yang ketiga, kita harus ingat pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Saya teringat waktu masa kecil saya, bagaimana saya belajar naik sepeda, Bapak Ibu sekalian ya. Papa saya
mengajarkannya bagaimana naik sepeda, dia pegangi sepeda yang saya naiki, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian sampai satu waktu saya bilang sama Papa, Papa nggak usah dipegangi, saya akan coba jalan sendiri, ya kan? Dan waktu tidak dipegangi lagi oleh Papa saya sepedanya, maka kemudian sepedanya mulai oleng dan saya jatuh. Berkali-kali saya jatuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak dipegangi oleh Tuhan, nggak dibimbing oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita juga akan mengalami yang namanya kejatuhan. Hari ini di dalam era informasi yang sangat terbuka, kita bisa mendengar, melihat, membaca bagaimana ada anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan kemudian dia jatuh. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang dipakai Tuhan di masa-masa kejayaannya, kemudian juga jatuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, biarlah melalui renungan kita pada hari ini, setiap kita tidak ada seorang pun yang jatuh, tapi biarlah kita berjalan makin lama makin kuat, berjalan makin lama makin meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama dikatakan kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Pak, apa artinya percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati? Percaya kepada Tuhan itu berarti menyerahkan segala aspek kehidupan kita, ya, baik itu tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang rumah tangga, tentang anak-anak, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan tanpa keraguan-raguan. Ini adalah kepercayaan yang total dan tidak bisa digoyahkan oleh situasi, keadaan, atau masalah dalam kehidupan ini. Ya, tadi sebelum mulai kita sempat ngobrol-ngobrol bagaimana perdagangan mulai sepi. Belum lagi kemudian perang ya di Timur Tengah semakin meluas, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, inilah waktunya melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau ingatkan kepada kita untuk kita mulai kembali kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita, keluarga kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Alkitab berkata kepada kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, itu dibuktikan yaitu dengan ketaatan akan firman Tuhan. Bersama saya ucapkan ketaatan kepada firman Tuhan. 2, 3, ketaatan pada firman Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, yaitu disertai dengan ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Alkitab pernah bercerita tentang seorang yang bernama Maria, ya. Seorang gadis yang masih amat sangat muda. Hari itu didatangi oleh Roh Kudus dan kemudian Roh Kudus memberitahukan bahwa Maria akan hamil, ya. Hamil daripada Roh Kudus, yaitu kemudian akan melahirkan juru selamat dunia. Dan yang luar biasa, dengan segala kerendahan hati Maria berkata, aku ini hambamu, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ya, waktu itu Roh Kudus datang dalam rupa malaikat Gabriel, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita tahu Bapak segala orang beriman, yaitu Abraham. Abraham hidupnya berserah kepada Tuhan 100%. Maka itu kemudian Abraham, Bapak Ibu sekalian, dia membuktikan penyerahannya kepada Tuhan, yaitu dengan ketaatan.
Ketika Tuhan minta supaya Abraham menyerahkan anaknya yang bernama Yesus, maka Abraham pun dengan ketaatan melakukan firman Tuhan. Sebab apa? Sebab Abraham tahu bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang baik, rencana yang hebat, bukan rencana atau rancangan kecelakaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidup kita semuanya kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, taatilah Tuhan, dan maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Hari ini Abraham sangat dimuliakan sebagai bapak segala orang beriman. Maria dikenal sebagai ibu daripada juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, Alkitab tadi berkata, janganlah kita mengandalkan pengertianmu sendiri. Mengandalkan pengertian sendiri berarti kita memutuskan atau melakukan segala sesuatu menurut pemahaman pikiran kita sendiri atau manusia duniawi kita yang amat sangat terbatas. Kita harus sadar ya, otak kita itu hanya sekepalan tangan ya. Kepala yang besar ini otaknya kecil banget Bapak Ibu sekalian. Karena otaknya kecil, kemampuannya juga terbatas. Nah, kita seringkali ingin mengendalikan hidup kita dengan mengandalkan logika kita. Mana bisa Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang begitu besar, semesta alam yang begitu besar itu bisa dikendalikan oleh otak kita yang kecil. Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Percayalah, kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab pengertian kita, kepandaian kita, itu semuanya amat sangat terbatas. Ya, jadi kita perlu Bapak Ibu sekalian untuk kemudian minta petunjuk kepada Tuhan di dalam setiap langkah kita. Waktu Saul dalam keadaan terdesak, ya, waktu tekanan begitu hebat terjadi kepada dia, maka ia mulai mengandalkan pengertiannya sendiri. Waktu itu dia semestinya harus menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban ya kepada Tuhan. Tapi karena Saul mengandalkan pengertiannya sendiri, dia nggak menunggu Samuel dan dia kemudian mempersembahkan korban yang semestinya bukan dia tugasnya, dan akibatnya itu Tuhan menolak Saul dan kemudian mencopot Saul dari jabatannya sebagai raja di Israel. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering ketemu bagaimana orang yang sedang berpacaran misalnya ya, ada seorang pemuda kemudian dia menghamili pacarnya dengan tujuannya apa? Karena tidak direstui oleh orang tua perempuan itu, dia hamili pacarnya dengan tujuan agar supaya nanti direstui. Zaman modern begini Bapak Ibu sekalian, banyak orang tua Kristen yang sudah pintar ya, ketika anaknya dihamili oleh orang lain, maka kemudian orang tuanya berkata, aku tidak akan pernah memberikan anakku ini kepada pria yang tidak bertanggung jawab. Ada lagi orang yang dengan pemahamannya sendiri, kita yang ada di Amerika Serikat tahu bahwa perjudian di mana-mana terjadi, Bapak Ibu sekalian ya, ada lotre, ada kemudian kasino. Nah, orang seringkali memakai pengertiannya sendiri dengan berjudi, dia pikir bahwa harta kekayaannya akan semakin bertambah. Saya mengenal satu keluarga dari Indonesia, dia bangkrut dari Indonesia karena judi. Ketika pindah ke kota New York, mulai Tuhan angkat, mulai Tuhan pulihkan. Ketika dia cukup punya uang, maka dia pergi ke kasino, dia berjudi, dan akhirnya
bangkrut dan keadaannya lebih parah daripada sebelum dia berangkat dari Indonesia ke New York. Ya, memang di Alkitab tidak ditulis kata judi, apalagi kata kasino, Bapak Ibu sekalian. Tapi prinsip-prinsip dilarang berjudi itu ada di dalam Alkitab. Misalnya dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Kita tahu orang-orang yang berjudi, dia akan terikat dan kemudian ketagihan, Bapak Ibu sekalian. Judi itu, Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan keserakahan, menunjukkan ketidakadilan. Bayangkan orang yang menang judi itu dari mana? Dari orang-orang yang kalah judi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang ketiga, Tuhan mau bicara kepada setiap kita bahwa kita harus ingat kepada Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Artinya apa? Bahwa kita harus ingat Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan mau begini, Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap keputusan kita, langkah-langkah kita, aktivitas kita, itu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, mencari kehendaknya. Apalagi kalau itu kemudian keputusan-keputusan besar. Kita tahu seorang anak muda yang bernama Daniel. Seorang Yahudi, seorang Ibrani yang sangat muda. Ketika kemudian dia dibuang ke Babel bersama-sama dengan orang Ibrani lainnya, Bapak Ibu sekalian, Daniel tetap mempertahankan kebiasaan baiknya, cinta kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa. Dan kita tahu dalam setiap keputusan kehidupannya, mulai perkara kecil sampai kepada perkara besar, ketika mengandalkan Tuhan, maka Daniel diluputkan dari bahaya, bahkan Daniel mengalami promosi yang daripada Tuhan. Tahun ini, 2024, Tuhan mau untuk setiap kita mengalami hal yang baik daripada Tuhan. Bahkan kita ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan, bahwa apa yang pernah terbaik yang kita capai di waktu-waktu yang lampau, hari ini, tahun ini kita akan mencapainya jauh lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Meskipun mungkin kata kita nggak ada dasar untuk berharap. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingat pada Tuhan, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, pasti Tuhan promosikan. Karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan tembok. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan menunjukkan kepada kita cara hidup yang baik. Ya, Alkitab ini berisi amat sangat komplit, Bapak Ibu sekalian. Di dalam keluarga, misalnya, bagaimana kita cara mendidik anak, itu ada di dalam Alkitab. Kemudian bagaimana hidup suami istri yang benar menurut firman Tuhan, sehingga kita mengalami keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saya ini seringkali sedih, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat keluarga-keluarga yang tidak rukun, tidak harmonis. Aduh, itu saya itu bisa merasakan kesedihannya karena kami pernah mengalaminya 24 tahun yang lampau, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti kata Dr. Edwin Lois Cole, kalau keluarga kita nggak harmonis, kita sedang dekat-dekat dengan yang namanya neraka. Tapi kalau keluarganya harmonis, itu artinya kita sedang mengicipi sorga di bumi.
Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup yang baik dalam hubungan suami istri, orang tua anak, menantu, dan mertua. Kemarin hari Minggu saya sampaikan bahwa setiap kita harus lambat untuk marah, tapi cepat untuk berdamai. Ya, bersama saya ucapkan lambat untuk marah, cepat untuk berdamai. 2, 3, lambat untuk marah, cepat untuk berdamai. Kalau kita menghadapi suami yang sangat menyakiti hati kita, ya, suami yang nggak pernah tahu diri, Alkitab bilang kita harus lambat untuk marah, cepat untuk berdamai. Ngadepin bos, ngadepin majikan, ngadepin atasan yang menyebalkan, Alkitab ajarkan kepada kita lambat untuk marah, cepat untuk berdamai, ya. Nah, hari ini melalui kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, Tuhan mau membawa setiap kita agar supaya kita memiliki cara hidup yang baik, bahkan kita mengalami tuaian yang luar biasa dalam hidup ini. Yaitu yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, jangan pernah lagi mengandalkan pengertian kita sendiri. Dan yang ketiga, Tuhan mau agar supaya selalu ingat kepada Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Berdoa, minta kehendak Tuhan yang terjadi, minta petunjuk daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Berkati Tuhan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga setiap kami boleh memiliki cara hidup yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami maupun di komunitas kami. Sehingga orang boleh melihat Tuhan dalam hidup setiap kami. Ajari Bapa terus kami, tolong Bapa melalui kuasa Roh Kudus-Mu, untuk supaya setiap kami percaya kepada Engkau dengan sepenuh hati. Kami tidak lagi mengandalkan pengertian kami sendiri, tetapi biarlah setiap kami mau selalu ingat kepada Engkau di dalam semua yang kami lakukan. Baik itu yang remeh-temeh, yang kelihatan kecil, apalagi untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.